Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah perbuatan ya, atau amal perbuatan bagian pertama. Nah, di sini ya kita bisa membayangkan ya, atau melihat di lingkungan sekitar kita. Adapun ketika kita lihat ada kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa orang dan ternyata berbeda-beda. Ada orang-orang yang pagi sekali sebelum subuh mereka berangkat ke pasar, pergi pagi sekali. Ada yang pagi-pagi mereka sudah bekerja. Ada juga yang pagi-pagi mereka sudah sekolah, keburu-buru. Ada juga yang pagi-pagi mereka masih tidur. Itu ya, itu aktivitas pagi. Nah, kemudian ada pun aktivitas ketika petang. Ada yang masih ngantri, yang ada di jalan, mereka itu melakukan perjalanan pulang mau ke rumah. Ada juga yang mereka itu pulang petang itu karena sudah lembur kerja, capek langsung tidur. Ada juga yang mereka itu masih nongkrong ya sampai petang. Ataukah ada orang yang masih sibuk berolahraga di petang hari. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kebanyakan orang, gitu ya, kebanyakan orang. Nah, sebenarnya apa sih yang mereka lakukan, gitu ya? Ada yang kerja, ada yang jualan, ada yang sekolah, ada yang nongkrong, ada yang olahraga, ada juga yang malas gerak atau mager, gitu ya. Nah, dari sini ternyata sebenarnya apapun yang mereka lakukan, gitu ya, apapun yang mereka lakukan itu adalah untuk menjalani aktivitas hidup, gitu ya. Nah, aktivitas hidup, dimana aktivitas hidup kita itu sebenarnya ya, kita itu kan telah diberikan ritme, gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kita amati, ternyata aktivitas-aktivitas mereka tentulah bukan aktivitas yang biasa saja. Maksudnya mereka sekedar melakukan aktivitas mengalir apa adanya. Akan tetapi pastilah mereka memiliki sebuah motivasi, gitu ya, membuat mereka itu bertahan dengan aktivitas yang mereka lakukan sepanjang hari atau setiap hari, seperti itu. Nah, kemudian dari sini akhirnya kita lihat sebenarnya apa sih yang mendorong ya orang itu untuk beramal ya. Apalagi kalau kita mau hijrah ini juga harus memilah dan memilih amal mana yang bisa membuat kita itu benar-benar nanti bisa menghasilkan, gitu loh, amalan yang benar-benar akan diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena memang ada amalan yang itu tidak diterima oleh Allah SWT ketika amalan itu tidak ikhlas, tidak untuk mencari ridhonya Allah, dan juga tidak sesuai dengan aturannya Allah. Nah, oke, sahabat hijrah, maka kita perlu membahas nih sebenarnya apa sih, gitu ya, motivasi apa sih yang harus kita hadirkan, gitu loh. Kita hadirkan tadi agar kehidupan kita itu tidak mengalir apa adanya, tapi kehidupan kita itu nanti akan bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Nah, ini ada 3 motivasi, gitu ya, 3 motivasi perbuatan, yaitu yang pertama adalah motivasi materi, yang kedua adalah motivasi emosional atau perasaan, yang ketiga adalah motivasi ruhiyah, gitu ya. Kita bahas satu persatu ya, sahabat hijrah. Yang pertama, motivasi materi, ya. Ternyata motivasi materi ini merupakan motivasi yang paling rendah, gitu ya, kedudukannya di mata Allah, ataupun untuk manusia sendiri itu sangat rendah. Kenapa? Karena memang motivasi ini hanya berdasarkan materi semata. Jadi ketika target-target yang materi tadi sudah terlampaui, maka dia tidak akan melakukan sebuah perbuatan lagi.
Jadi mungkin untuk mengejar materi dia itu akan semangat ya, tapi semangatnya akan hilang ketika materi itu sudah didapatkan. Misalnya contoh, dia berangkat pagi gitu ya, dia berangkat pagi untuk jualan, untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah, suatu ketika dia ternyata dapat rezeki dari Allah itu yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba kalau misalnya satu hari jualan itu dapatnya 200.000, dia tiba-tiba dapat kiriman 500.000. Maka bisa jadi dia besok tidak berangkat jualan, ataukah dia dapat 10 juta misalnya, bisa jadi dia beberapa hari juga nggak akan berangkat jualan. Nah, ini adalah motivasi materi. Ketika materi itu sudah tercapai, maka dia tidak akan memiliki effort yang sangat kuat untuk mengejar materi tersebut, gitu ya. Ataukah mungkin kalau yang masih remaja, yang masih kuliah, yang masih sekolah, ketika targetnya adalah mendapatkan nilai yang sangat bagus, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan nilai yang sangat bagus. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu kalau motivasinya hanya materi saja, akhirnya dia akan berhenti ketika targetnya itu sudah tercapai. Bisa jadi setelah itu dia berleha-leha. Kenapa? Karena sudah semalam suntuk belajar. Ketika nilainya sudah bagus, besoknya nggak mau belajar lagi gitu ya. Nah, itu contohnya. Ataukah memang contoh lagi, materi adalah prestis atau kebanggaan. Jadi motivasi ketika kita itu sudah mendapatkan prestis, maka yang terjadi adalah kita akan berhenti ketika kita sudah mendapatkan prestis tersebut atau kedudukan tersebut ya. Jadi itu sudah benar ya. Jadi ketika sudah mendapatkan kedudukan atau prestasi, kebanggaan, kehormatan, maka amalnya dia juga akan berhenti, dia nggak akan beramal kembali gitu ya. Inilah dikatakan bahwasanya motivasi materi merupakan motivasi yang sangat rendah, karena ini tidak akan bisa bertahan lama. Lalu bagaimana motivasi yang memang bisa bertahan lama gitu ya. Nah, ada pun motivasi yang kedua, yaitu motivasi karena emosional atau berdasarkan perasaan. Ini pun sebenarnya juga sama, dia itu tidak bisa bertahan lama ya. Walaupun mungkin ini lebih kuat ya daripada materi. Kenapa? Karena kalau ini secara perasaan itu biasanya kalau dia sudah kena perasaannya, maka dia akan semangat gitu ya untuk menjalankannya sampai benar-benar dia bisa mencapai target yang dia inginkan. Akan tetapi di perjalanan terkadang ketika emosinya ini berubah, maka dia juga bisa akan berubah. Jadi emosi ini tuh fluktuatif gitu ya. Bisa jadi karena semangatnya naik atau semangatnya turun walaupun target yang diinginkan itu belum tercapai. Nah, ini ya. Tapi memang ini lebih kuat daripada materi. Karena apa? Dia ini ya, instingnya itu lebih kuat gitu ya. Perasaannya itu lebih kuat yang bisa mendorong dia lebih semangat gitu ya, semangat untuk mengerjakan aktivitas yang dia inginkan gitu ya. Jadi contohnya misalnya ada seorang yang sedang sakit hati gitu ya, sakit hati, entah itu sakit hatinya karena dihina oleh orang lain, ataukah karena dia mungkin kalau ya remaja habis diputusin pacarnya kayak gitu ya, ataukah dia disakitin oleh orang lain, oleh sahabatnya atau oleh orang tuanya atau siapapun. Akhirnya dia itu bangkit gitu ya, bangkit ingin berubah menjadi lebih baik, dia ingin hijrah menjadi lebih baik. Nah, kalau ini tidak diiringi oleh pemahaman yang benar, maka hijrahnya ini nanti akan fluktuatif dia. Kadang semangat hijrah, tiba-tiba dia down. Kadang dia semangat berubah, tiba-tiba dia down. Kadang sudah istiqomah, tiba-tiba sama Allah diuji, diberi kenikmatan, dia down. Ya, nggak jadi istiqomah lagi karena sudah terlena dengan kenikmatan itu. Nah, ini gambaran kalau motivasi berdasarkan emosional itu akan bersifat fluktuatif. Ya. Nah, lalu
motivasi apa yang harus kita ambil gitu ya. Kalau kita lihat ternyata materi seperti itu, emosional itu seperti itu, maka ada motivasi yang tertinggi, yaitu motivasi ruhiyah. Nah, ini tidak akan naik turun, dia akan cenderung naik terus. Kenapa? Karena yang dikejar itu adalah yang tidak ada di dunia ini, yaitu yang dikejar adalah akhirat, adalah tujuan akhir dia adalah mencari ridha Allah sehingga dia nanti bisa masuk kekal di dalam surganya Allah. Nah, itu yang dia kejar. Maka tidak akan ada matinya seorang itu yang mengejar ruhiyah ini, mengejar Allah ini gitu ya, mengejar aktivitas akhirat ini. Akhirnya dia akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri terus menerus, terlepas dia itu mau dihina, terlepas dia itu mau dipuji sama orang lain, tapi dia akan berusaha terus untuk memperbaiki diri gitu ya. Dan ini dalam segala hal, tidak hanya dalam mengejar agama saja, tapi bisa jadi dalam kehidupan. Misalnya dia sekolah atau kerja, dia itu akan lebih memiliki kondisi yang memang lebih baik daripada yang motivasi materi dan emosional, karena dia yakin bahwasanya segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka dia akan memberikan yang terbaik kepada Allah. Nah, ini ya sahabat hijrah, jadi motivasi yang harus kita miliki adalah motivasi ruhiyah gitu ya. Kenapa? Karena dia akan terus, semangatnya itu akan terus untuk mencapai ridhonya Allah dan semangatnya untuk mengejar akhirat agar bisa masuk ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.